warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, selamat datang di Repodcast. Repot-repot bikin podcast. Oke Sobat, pertama-tama kenalin, nama gue Nurul Izzatul Qur'ani. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kita diminta untuk membuat podcast. Podcast kali ini membahas tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Seperti yang kita tahu Sobat, COVID-19 sekarang itu total kasusnya sudah mencapai 582.000 jiwa Sobat. Dan yang sembuh mencapai 479.000 jiwa. Dan yang meninggal juga tidak kalah banyak Sobat. Ada 17.000 orang yang sudah meninggal karena kasus COVID-19 ini. Oke Sobat, di podcast perdana ini gue gak sendirian pastinya membahas tema kali ini. Di sini gue ditemenin sama teman-teman gue yang hype abis parah. Di sini gue kedatangan jeng Anissa Ramada Putri. Hai guys. Dan Zahira Sagifa. Guys. Sebelum memulai podcast, di sini kita sudah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Di sini kita menyediakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak aman. Jadi jangan khawatir guys. Oke. Di sini gue mau membahas sama kalian itu tentang dampak COVID-19 bagi pelajar. Dimulai dari Anissa. Sekarang gue mau nanya, apa sih dampak COVID-19 bagi pelajar yang menurut lu tuh, sebagai kamu seorang pelajar nih ya sekarang, apa dampak yang bener-bener berat gitu yang lu jalanin di masa-masa COVID ini? Ya menurut gua nih, kayak kita dampak COVID-19 ini buat pelajar ya, terutama kayak gue juga seorang pelajar gitu, kayak yang gue rasain sih pasti kebanyakannya itu negatif ya kan. Apalagi kayak mungkin faktor ekonomi, seperti kayak kita kan membutuhkan seperti alat teknologi seperti laptop, handphone, dan mungkin gak banyak orang juga yang serba mampu gitu untuk membelinya. Terus yang kedua juga mungkin masalahnya di biaya ya kan. Kan kita juga butuh paket internet ya kan. Tapi untung saja sekarang mungkin pemerintah juga sedang mengusahakannya gitu kan, kayak banyak bantuan juga yang ngalir ke paket yang mengalir kepada kita untuk membantu kita gitu dalam paket internet. Itu aja sih menurut gue kalau yang gue rasain juga. Tadi kan nih lu sampein dampak negatif nih ya. Menurut lu nih, ada gak sih dampak positif dengan adanya COVID-19 ini? Ya pasti ada sih, karena setiap kesulitan itu pasti juga ada kemudahannya dong, ya kan. Mungkin yang gue rasain juga mungkin dampak positifnya, yang biasanya kita berangkat pagi, pulang sore, ya kan, kita juga kekurangan waktu istirahat, waktu quality time bareng keluarga. Nah, sejaknya pandemi ini kan kita pembelajaran jarak jauh ya kan. Mungkin kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah, dan itu mungkin faktor positifnya ya, kita lebih bisa bersama keluarga, bisa bersantai juga. Jadi itu sih dampak positifnya menurut gue. Oke. Jadi itu guys, pendapat dari Anissa Ramada Putri tentang COVID-19 bagi pelajar. Sekarang gue mau nanya sama Zahira Sagifa, apa sih dampak COVID-19 bagi pelajar, terutama kan lu seorang pelajar? Negatif atau positif nih? Terserah lu mau negatif dulu atau mau positif dulu. Kalau gue selama, kalau positifnya nih, selama COVID-19 nih gue berusaha untuk jadi orang yang produktif. Rebahan boleh, males jangan. Mantap. Itu gue tuh sekarang lagi ngasah hobi gue tuh belajar bahasa gitu. Gue punya goals yang gue harus capai di 2020 ini. Jadi kalau misalkan di rumah aja gitu ada alasan, di rumah aja gue mau ngapain sih, gue mau kayak gini, nggak keluar gitu, gue rebahan aja lah. Ini cuma alasan, lu nggak bisa produktif. Kalau misalkan lu mau sukses, lu harus mulai dari diri lu sendiri. Lu berani berjuang, berani berdarah maksudnya mengambil resiko gitu aja. Tapi kalau misalkan dampak negatif dari COVID-19 itu gue lebih kepada males, terus nunda waktu buat tugas. Gitu aja. Terus tugas, kan tadi lu bilang ya, lu lebih males dan menunda waktu buat tugas. Terus tugas yang disampaikan oleh guru-guru itu gimana? Apa semakin adanya COVID-19 ini tugas-tugas semakin banyak atau semakin sedikit? Sama aja sih menurut gue, juga gue kerjain juga.
Benar. Sekolah sekolah nggak dikerjain ya. Iya, nyontek. Intinya temen jalan pintasku. Oke guys, itu dampak positif dan juga dampak negatif bagi pelajar menurut Jahira Sakika dengan adanya COVID-19 ini. Dari pendapat yang udah kalian sampaikan, sekarang gue mau nanya nih. Jadi kan gue sempet dengar berita gitu ya, dengar berita di TV, pastikan di sosmed banyak berita dari mana-mana aja. Itu tuh ada seorang pelajar, nggak cuma satu orang sih, sebenarnya ada beberapa pelajar yang mereka bunuh diri. Pertama tadi seperti kayak pendapat yang disampaikan, masalah teknologi, handphone dia nggak punya handphone, laptop dia nggak punya laptop, dan juga tugas, kebanyakan tugas. Karena kebanyakan tugas dan teknologi tidak memadai, akhirnya dia bunuh diri. Pendapat kalian berdua gimana tentang masalah itu? Kalau menurut gue itu sih nggak punya iman. Ya, tapi mungkin karena dia juga tertekan sih, bisa juga. Karena Ya. karena saking pusingnya nih otak nih panas tuh bisa aja kayak dia merasa tertekan ya, dia nggak punya pemikiran lagi kayak Ngaruh ke depresi. mental jadi. Iya, ngaruhnya ke mental. Masa iya sih kalau misalkan lo tertekan gitu, pasti lo juga mikir lah tugas bisa dikerjain, ngapa harus mengakhiri hidup lo gitu. Ya mungkin bukan karena tugas aja kan, bisa aja dia Teknologi. broken home apa sih namanya? Apa sih? Broken home. Iya, broken home, ya kan? Bisa. Orang tuanya pisah. Mungkin sih dari faktor itu sih menurut gue. Ditambah lagi teknologi tidak memadai, dia tidak punya handphone, tidak ada laptop, tidak ada, terus sinyal itu yang paling Apalagi kayak sangat iya di membutuhkan. tempat-tempat terpencil gitu sih, kota-kota terpencil. Kota-kota terpencil. Jadi itu sempat kemarin beberapa waktu yang lalu itu gue sempat pulang kampung, dan itu dalam kondisi PJJ KBM daring, dan di situ gue bener-bener yang namanya nyari sinyal tuh gue harus kayak kemana-mana gitu, sampai-sampai gue Naik gunung. enggak juga di gunung gue. Terus dengan kayak gitu memang sih karena gue pakai kuota yang misalnya 1 hari habis itu memang murah kalau di kampung-kampung ya, tapi kalau misalnya gue beli kayak di sini tuh lebih mahal, meskipun bedanya cuma 1.000 tapi yang namanya Boros juga. boros juga, 1.000 Kayak juga sih, sayang. dalam 30 hari 30.000 dong ya kan. Gue ngerasa ini mereka yang di desa-desa kayak gini, desa-desa terpencil kayak gini, bisa nggak ya ngejalanin daring kayak gini dengan santai gitu, dengan aman, dengan lancar gitu. Sementara gue nyari sinyal tuh harus sampai ke sawah loh, bener-bener ke sawah. Gue ke sawah nyari sinyal, terus tiba-tiba malam-malam ada Zoom gitu kan, Zoom organisasi gitu, terus kayak ya gue nggak bisa ikut, padahal gue pengen banget nih ikut Zoom gitu. Gue kayak ya kali gue malam-malam ke sawah, lo tau lah perbedaan antara sawah sama kota kan, kampung sama kota pasti sepi banget dong kalau malam. Ada poci. Oh cicacok. Ya gimana ya, kalau misalkan di desa, kalau setahu gue sih ada pusat gitu, pos gitu. Iya benar. Yang Ada. ada internetnya gitu, wifi buat Tapi pelajar. tetap aja sih mungkin mereka juga kesulitan. Nggak sih. jangkau sih, apalagi Karena- yang rumahnya pegunungan ya. Nah, Kalau iya jarak benar. jauh gitu, misalnya Benar. rumahnya di sini kan nggak setiap desa, setiap kampung itu tersedia pos yang di sini tuh ada internetnya gitu loh. Terus guys, di sini gue mau nanya deh, kan ada nih seorang pelajar, misal ada seorang pelajar yang dia itu seorang yang beragama dan dia tidak percaya akan penyakit COVID-19 ini. Nah, terus dia tetap memaksakan ibadah di tempat ibadah. Kalau menurut kalian gimana tuh? Yang tempat-tempat ibadah yang udah ditutup gitu. Iya, tempat-tempat ibadahnya ditutup karena kan dalam 14 hari pertama lockdown juga tempat-tempat ibadah semua juga udah pada ditutup, dan dia memaksakan untuk tetap ibadah di tempat ibadah. Itu kalau menurut kalian gimana? Menurut gue sih dia imannya kuat ya, kuat gitu, hablum minallahnya kuat. Tapi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bilang nih, gue cari nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit dari suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila itu berjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan kamu pula lari darinya. Hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, menurut gue itu kayak lu nggak apa-apa pengen ibadah tapi di rumah aja selama terpaksa gitu. Kalau misalkan lu pengen memaksakan kehendak dari Allah gitu, yang Allah udah nurunin wabah nih, terus lu kayak konyol gitu, nekat pengen ke tempat ibadah, itu menurut gua konyol sih. Konyol itu bukan, itu menurut gua tuh bukan taat, tapi itu lebih ke menentang takdir Allah, qadar Allah. Ya, Kalau dari lu Gimana ya? Gue juga bingung gitu menanggapinya. Kayak ya benar yang yang diomongin Jahira juga benar, kayak gitu benar, kayak mungkin iman dia emang kuat gitu, tapi sebaiknya lebih baik kita tuh lebih baik menghindari daripada mengobati. Gimana sih? Iya, lebih baik kita menghindarinya gitu daripada, mungkin di hadis itu juga udah diterangin gitu, kayak lebih baik kita kayak, maksudnya apa sih? ada wabah dalam Iya benar, dalam satu negeri itu, maka kita juga harus menjauhi kan berarti. Nah, seperti itu sih kalau kata gue. Kalau ada wabah dalam satu negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Tapi kalau ada wabah dalam daerah kamu, janganlah kamu meninggalkannya. Gitu kan? Iya, kayak gitu. Lebihnya kayak gitu sih. Ya guys, gue pribadi sih ngerasa, mungkin kalian juga ngerasain. Dengan adanya pandemi COVID ini, gue ngerasa jadi lebih bersih gitu. Bersih dalam arti kata, dulu kalau misalnya sebelum ada pandemi, gue udah kalau dari mana-mana nih, gue selalu langsung kayak nggak cuci tangan, nggak bodo amat lah. Misalnya gue dari warung, gue kayak disuruh mak, pastilah ke warung lah, disuruh mak Yang comberan. Abis ngupil aja nggak cuci tangan. Iya bener banget. Tapi kalau sekarang dari warung aja, kayak plastik tuh harus disemprot pakai disinfektan. Plastik dari warung disemprot pakai disinfektan. Udah gitu tangan harus dicuci. Terus kalau misalnya baju nih, kayak baju yang kita pakai buat ke warung, kayak nyentuh apapun yang ada di warung itu harus langsung diganti. Kayak kebersihan karena adanya dampak ini tuh kayak lagi lebih terjaga gitu loh. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, Kita betul. lebih jadi sadar gitu ya. Jadi kesadaran kita tuh meningkat. Mungkin Dalam Allah pandemi. juga nurunin wabah ini tuh buat kita menjaga kebersihan, bikin kita sadar gitu ya. bikin kita Kita sadar. sadar. Karena sebelumnya kita nggak pernah sadar kalau misalnya kebersihan itu dari iman. Nah. Kita tahu kebersihan sebagian dari iman, tapi kita nggak sadar akan kebersihan. Iya. Sebelumnya kita mungkin kayak gitu. Makanya Allah turunkan dampak ini, pandemi ini. Terus dari pendapat gue nih ya, dari apa yang gue rasain dulu, kalau kita sekolah dari SD, SMP, kalau kita pakai masker di kelas, kita pakai masker, itu pasti kayak dia ngomong maskernya lepas, pasti begitu. Tapi kalau sekarang maskernya pakai. Jadi penggunaan masker yang tadinya kayak apaan sih masker nggak penting, lo pakai masker buat gaya-gayaan, pasti gitu. Kalau misalnya kita berpikir sebelum adanya pandemi ini, apa sih pakai masker gaya-gaya banget sih, gitu pasti. Tapi sekarang, kalau lo nggak pakai masker, gue nggak mau deket-deket sama lo nggak pakai masker. Ngomong aja, kalau dulu kalau kita ngomong pakai masker nih, kita pakai masker, kita bisa nggak sopan kan? Iya. Ya? Tapi kalau misalnya sekarang kita nggak pakai masker, jarak jauh pasti. Kayak, lu nggak pakai masker, jangan ngomong sama gue deh. Muncrat-muncrat. Berarti dampaknya tuh membawa perubahan gitu ya ke kita ya. Ya, adanya pandemi ini. Ada hikmahnya. Sebenarnya banyak hikmahnya, tapi karena kebanyakan orang Indonesia ini memikirkan hal negatif dari pandemi Nah, ini. benar. Jadi kita selalu mikir, pandemi biar apa sih kayak gini nih, biar apa Biar sih apa nggak sih? jadi kayak gini gitu. Kurang berpikir positif guys kita tuh. Iya, Maksudnya bener kayak banget. kita juga harus mendahului pemikiran positif kita daripada negatif sebenarnya. Betul banget, betul banget. Positive thinking. Kebanyakan negatif malah jadi tertekan, stres, Husnuzon, depresi husnuzon. ya kan. Bener banget. Karena kalau misalnya kita berpikiran negatif, sugesti di otak kita negatif. Nah, Nggak pernah benar. ada positifnya, ya kan? Bener banget. Benar-benar. Positive thinking guys. Ditambah lagi nih ya guys, gue ngerasa emang sih kalau di rumah gue kayak sumpah banget, kayak gak ketemu temen-temen gitu loh. Ini kita baru ketemu ini baru kali ini lagi. Nah benar. Setelah dari bulan apa sih kita libur? Maret ya? Lama banget udah lama. Udah sempat ketemu kalau ke sekolah. Selebihnya Udah enggak. lupa gua nama lu siapa, nama panjang. Nggak gitu konsepnya moms. Nggak sampai lupa nama. Adik gua aja sampai lupa nama temen gua. Bener-bener dampak itu membawa perubahan sih guys. Bener banget. Perubahan yang benar-benar dari dasarnya, jadi apa ya, jadi
benar-benar berubah gitu, kita harus beradaptasi dari awal gitu menghadapi dampak COVID ini. Harus belajar bersosialisasi dengan keadaan kayak gini. Nah, Belajar biasanya ketemu ngobrol. sekarang kita cuma lewat chat, Iya, kayak- ketawa ketiwi lewat chat, terus kayak biasanya kan ekskul ya guys. Iya benar-benar. Biasanya kita hangout, Mungkin kita suruh istirahat juga, istirahat. istirahat dari keadaan. Sekarang gue pengen nanya nih sama kalian, ada nggak sih pas sekolah kalian pengen males dari sekolah, kapan sih libur? Iya pasti. Dulu pernah. Tapi pas Sekarang gimana? pas libur pengennya masuk. Kapan sih sekolah kok? Aneh. Nah, sebenarnya nggak libur sih, PJJ dari. Iya, tapi mungkin lebih ringan, lebih kurang. Tapi gue lebih suka belajar di sekolah sih, jujur lebih suka, lebih nyaman di kelas. Udah lebih nyaman, lebih maksudnya ilmu tuh lebih nyangkut gitu kalau secara langsung tatap muka. Kalau kayak gini kan kayak dampak negatifnya juga ke kitanya banyak banget yang ngeluh gitu, kayak kurang banget paham sama materi, apalagi matematika. Tuh, gue juga ngerasain sendiri sih. Iya. Muak. Kalau gue pribadi lebih nggak paham ke informatika, karena informatika itu kita harus melakukan, harus uji Praktek coba, juga. praktek. Benar banget. Tapi tergantung kitanya sih, lu bisa di bidang apa, mungkin lu bisa lebih memahami itu di saat gua nggak bisa memahaminya juga. Kayak kita punya perbedaan masing-masing. Passion orang beda-beda. Betul banget. Tapi itu menyatukan kebersamaan. Mantap. Iya. Dari situ kita bisa saling belajar, saling kayak apa ya? Lu nggak tahu itu, gua tahu, gua ajarin. Kayak kita sama-sama saling apa ya? Melengkapi gitu. Meskipun lewat online. Benar banget. Jadi dampak yang mungkin secara ini kan kita online nggak offline, jadi tetap aja gitu kita tetap perlu produktif kayak Jahira tadi, kayak nggak, kita harus membuang rasa malas, kayak apa tuh, Banyak deh pokoknya. pokoknya banyak banget. Rebahan boleh, males jangan. Nah benar, Rebahan boleh, males jangan, bener banget. Tapi gue lebih banyak rebahan. Iya. Tapi males. Rebahan sama Kayak- males tuh di satu paket kayak- gitu loh. Apa namanya, kasur tuh udah manggil sini sama gua aja, sama gua. apalagi hujan, mantep banget. Dulu pagi-pagi waktu nyadari hujan, aduh kebablasan tidur sampai jam 10, kelewatan dari apa deh. Bener Iya, banget. Terus sekarang gue mau nanya nih guys sama kalian. Jadi kan tadi dari dampak positif yang lu bilang, kita jadi lebih produktif kan. Iya. Nah terus gue pengen nanya nih, sebenarnya sebelum pandemi ada nggak sih hobi yang bener-bener pengen banget kalian tekunin tapi nggak bisa karena dari kita kan sekolah dari pagi sampai sore, belum lagi ditambah ekskul, mungkin maghrib baru ada di rumah, sampai rumah pasti kerjain tugas, istirahat kan. Sabtu Minggu juga kadang kalian pasti istirahat lah atau sama keluarga lah ya kan. Iya. Hobi apa yang selama pandemi ini kalian bisa tekunin, kalian bisa dalamin sehingga kalian bisa gitu dalam hobi itu? Kalau gua belajar bahasa sama main musik, karena itu tuh butuh nganggur gitu. Jadi gua kalau di rumah tuh banyak waktu nganggur. Jadi kalau gua ada waktu senggang, gua belajar bahasa atau enggak gua main musik gitu. Kalau lu? Kalau gue sih lebih ke mungkin sebelum pandemi ini gue suka banget sama kayak gue pengen banget tahu nih gimana sih IT itu gitu, kayak teknologi gitu. Gue pengen banget kayak semenjak pandemi ini kayak mungkin kan kita sering banget pakai handphone ya kan, pakai laptop, jadi kita lebih tahu gitu, kayak lebih bisa belajar sambil mengetahui IT juga, dan kita juga secara nggak langsung gitu kayak kita mendorong untuk kemajuan teknologi gitu, kayak di revolusi industri 4.0 ini gitu sih kalau menurut gue. Sun jadi hacker ya. Ya, Nggak bisa, gitu. bisa. Tadi hack IG gue. Oke guys, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Jadi dari pendapat yang sudah disampaikan oleh Anissa dan juga Jahira, gue di sini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini punya dampak positif dan juga dampak negatif. Tergantung kita. Kalau kita berpikiran positif, pasti banyak banget hal positif yang bisa kita petik dari pandemi ini. Tapi kalau kita berpikiran negatif, stres kan, pasti kita akan stres guys. Jadi tetap berpikiran positif ya guys. Oke, terakhir gue mau kalian menyampaikan pesan bagi pelajar-pelajar dari Anissa. Buat nih ya, pesan gue buat kalian semua pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini, dimanapun kalian berada, pokoknya
tetap aja selalu bersyukur, jangan sering-sering mengeluh, karena kalau kita pengen bahagia ya kita harus bersyukur gitu. Mantap. Hadapin semua masalah ini, hadapin pandemi ini, ya meskipun dampak negatif lebih banyak, pokoknya harus tetap bersyukur dan bersyukur. Itu sih. Zahira, pesan apa yang pengen lu sampaikan kepada pelajar-pelajar yang ada di Indonesia? Untuk pelajar-pelajar yang masih bandel, nekat gitu keluar rumah, jangan nekat. Ya udah. Konyol ya. Iya, jangan konyol, jangan nyari mati. Cici gue lah. Ya udah, diem di rumah aja, lu produktif, jualan apa kek gitu. Lontong sayur nggak apa-apa. Iya, lu kembangin bakat lu, hobi lu, passion lu. Udah itu aja sih. Oke guys, pesan terakhir dari gue, udah kayak mau pergi jauh nih gue kayaknya nih. Pesan terakhir dari gue, tetap produktif meskipun lewat media sosial. Jaga kesehatan fisik, kesehatan mental, apalagi kesehatan hati. Karena kalau hati kalian sakit, kalian stres. Oke guys, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.